Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Supriyadi, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi pokok kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dengan submateri mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya silakan nanti dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, baik ya. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi kita hari ini, coba semuanya kerapian tempat duduknya dirapikan, ya, dirapikan dulu. Pastikan bukunya pelajaran kita hari ini sudah siap, ya, sudah siap. Nah, supaya hari ini kita lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi untuk hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan yang kita bersama-sama semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Baik ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya, kita akan membahas mengenai mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sebelum lebih lanjut kita membahas,
Coba di sini kalian analisis, ya, kalian analisis di dalam kehidupan sekitar kalian, adakah kerjasama? Ada nggak? Ada. Coba tunjuk tangan. Kerjasama apa misalnya? Sepak bola. Sepak bola. Nah, hobi sepak bola, ya, siapa hobi sepak bola, kerjasama. Main sepak bola kalau cuma orang satu nggak bisa, ya. Nah itu. Oke, apalagi di sekitar kita? Bergotong royong, ya, karena dalam gotong royong itu perlu adanya kerjasama. Nah, ini memiliki kepentingan atau memiliki manfaat, ya. Materi yang kita bahas ini memiliki manfaat dan sangat penting. Apa Pak manfaat dan pentingnya? Karena kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, pasti perlu membutuhkan orang lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita ini perlu adanya kerja sama. Oke, ya. Baik. Ini ada beberapa kerjasama, ya. Ada beberapa kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, di sini dalam budaya masyarakat Indonesia dikatakan bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan makhluk yang lainnya. Ya, tidak mungkin kita sebagai manusia tidak membutuhkan orang lain. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Jadi gotong royong itu ternyata merupakan salah satu ciri dari budaya bangsa Indonesia. Karena di dalam gotong royong itu ada kerjasama. Nah, dalam kerjasama itu ada lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan bangsa negara. Nah, pertama ada kerjasama dalam kehidupan sekolah. Jadi kerjasama di sekolah ini semua pihak, bukan hanya guru saja, bukan hanya siswa saja, tetapi dari pimpinan kepala sekolah, dewan guru, staf, dan juga para siswa. Semua yang berada di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kerjasama di lingkungan sekolah? Laksanakan aturan sekolah. Nah, peraturan sekolah apabila ditaati akan membantu sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib. Ada kan kita punya tata tertib? Ada. Ya, misalnya kalau hari Senin dan Selasa kita memakai baju biru. Kalau pakai baju pramuka salah apa betul? Salah. Ya. Nah, selanjutnya saling menghargai dan memberikan penghargaan. Wah, Merti, ya, membantu kelasnya. Kalau ada nanti ada sudah kayak kelas meeting misalnya, kelas meeting ada temannya yang mau disemangatin. Oke. Nah, di sini ada video, ya, di sini ada video. Silahkan kalian simak videonya, ya. Kalian simak videonya, nanti pada akhir penjelasan video silahkan perwakilan untuk menyampaikan apa yang kalian dapat dari mengamati video tersebut. Membersihkan kelas. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap ke sekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya, benar. Bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita habis duduk sekolah sebentar? Boleh juga. Mereka pergi
pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukannya rumahnya hanya di belakang sekolah? Duh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja. Biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, ya kami saja yang membersihkan kelas. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih-bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Demikianlah akhir kisah empat sahabat yang selalu kompak ini. Oke, udah ya. Jangan keasikan nonton. Nanti keasikan nonton. Nah, oke sekarang dari yang sudah kalian saksikan tadi, ya, sudah dari pengamatan video tadi. Silakan apa yang kalian dapat dari mengamati video tersebut. Kalau ada, silakan nah. Kalau sudah siap, ya silakan berdiri. Dari video tersebut dapat kita ambil pelajarannya, yaitu kita harus bekerja sama di saat ada seseorang yang membutuhkan kita secara bersama-sama, karena jika dikerjakan bersama-sama semua pekerjaan akan menjadi ringan. Oke, ya tepuk tangan buat temennya. Jadi dari video tersebut temannya mengatakan bahwasanya kalau kerjasama dilakukan secara bersama-sama yang tadinya susah, ya itu akan menjadi ringan. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ada kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Misalnya mengikuti kegiatan kerja bakti. Ada yang sudah pernah ikut kerja bakti di sini? Ada, ya. Kerja bakti apa? Membersihkan masjid. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Yang pertama, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dan pembangunan nasional melalui membayar pajak. Ya, kita ini salah satu kerjasamanya adalah membayar pajak. Pajak juga kan untuk masyarakat. Ya, pembangunan jembatan, kemudian apa? Jalan dan segala macam. Ya, segala macam. Yang intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Aja. Nah, di sini ada salah satu bagaimana biar kalian lebih paham
Di sini ada video ya, bagaimana sih kerjasamanya kalau di dalam berbangsa dan bernegara. Oke, silakan. Kata-kata itu terus terdiam dengan apa yang telah aku berikan kepada negara ini. Terkadang aku berpikir, dari mana semua fasilitas yang aku rasakan saat ini berasal? Apakah pemerintah yang memberinya cuma-cuma? Atau ini memang hakku sebagai warga negara? Lantas, jika ini memang hakku, tentu ada kewajiban yang harus aku penuhi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kewajibanku sebagai warga negara? Dan apa aku sudah melaksanakannya? Pertanyaanku terjawab, kewajibanku itu adalah pajak. Secara tidak sadar, aku telah melaksanakannya. Kesadaran perpajakan masih jadi permasalahan utama bangsa kita. Tapi aku yakin, bersama, kita bisa meningkatkan kesadaran penting membayar pajak. Karena itu merupakan bentuk pengembangan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa pajak itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Sekarang, maukah kamu memberi untuk negaramu? Oke ya, sudah selesai. Nah, jadi dalam potongan video tersebut adalah bagaimana salah satu bentuk kerjasama kita terhadap bangsa dan negara. Nah, dari video tersebut apa yang kalian tahu? Silakan kalau sudah siap, ada yang mau menanggapi, silakan turun tangan. Oke, silakan. Dari video tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara harus memenuhi kewajiban kita seperti membayar pajak, karena membayar pajak termasuk ke dalam sila pertama sampai sila kelima, maka kita sebagai warga negara diwajibkan bayar pajak untuk bangsa dan negara kita. Oke, tepuk tangan buat temennya. Ya. Jadi dari video tersebut itu adalah salah satu bagaimana kita bekerja sama dengan bangsa dan negara, yaitu membayar pajak. Karena dalam membayar pajak itu sudah mencakup ada sila pertama sampai sila kelima. Oke, terus apa saja sih pentingnya kerjasama? Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Satu lidi kalau cuma satu dipatah cepat, tapi kalau satu lidinya banyak susah kita memotong. Ya, nah itu salah satu contohnya. Oke, baik ya, silakan kalian bagi kelompoknya dan diskusikan apa yang ada dari LKPD tersebut bersama kelompoknya. Langsung ditulis ya nama kelompoknya. Ini oke, silakan.
Silakan kalau sudah semua perwakilan silakan perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dari menganalisis gambar dari LKPD tersebut. Silakan. Oke. Identifikasilah gambar 1. Gambar 1 adalah peduli dengan teman yang sedang bersama-sama mengerjakan kebersihan atau piket. Identifikasi gambar 2. Masyarakat tentu akan menghambat baik untuk menyeberang atau untuk memperlancar transportasi. Solusi gambar 1. Setiap warga negara harus membayar pajak karena untuk pembangunan jalan atau jembatan. Solusi gambar 2, kita harus membersihkan kelas dan lingkungan karena kebersihan dari sebagian iman. Dari presentasi saya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari presentasi kelompok 1 silahkan kalau ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan masih ada yang membuang sampah sembarangan padahal ada teman lain yang sedang piket bersama? Menurut kelompok kami, hal tersebut karena kurangnya kesadaran pada siswa tersebut, yaitu kesadaran akan rasa tanggung jawab dalam memelihara kebersihan dan rasa kerjasama yang kurang, di mana siswa tersebut terkesan seperti tidak peduli dengan teman yang sedang bersama-sama mengerjakan kebersihan atau piket. Dan hal ini harus kita hindari dan jangan ditiru. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, tepuk tangan buat temennya. Nah, jangan baru sekali ya. Dari diskusinya ada salah satu jembatan yang rusak karena itu kurang rasanya kerjasama kepedulian di masyarakat. Oke, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Identifikasi apa yang terjadi pada gambar tersebut. Gambar 1 menunjukkan sekumpulan siswa yang sedang bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas. Ada yang membuang sampah sembarangan dan ada siswa yang berlarian di ruang kelas. Analisis solusi dari kasus tersebut adalah kita harus menghormati yang piket dan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan kita tidak boleh juga berlarian di kelas. Gambar 2 menunjukkan jembatan yang rusak. Analisis solusi dari kasus tersebut, kita harus bekerja sama untuk memperbaiki jembatan yang rusak tersebut dengan cara bergotong royong agar pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dan ada pertanyaan dari kelompok lain yang ingin menanyakan. Menurut kalian berapa pentingnya kerjasama? Menurut kami sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain, tentu kerjasama sangat penting sekali. Tanpa kerjasama kita akan kesulitan karena tidak mungkin kita selalu mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Selain itu, kerjasama akan membangun rasa persatuan dan akan mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hadir ini ya, kita sudah menyelesaikan diskusi ya. Untuk selanjutnya di sini Bapak akan membagikan soal sebagai evaluasi kita. Silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian kopung ke depan.
Oke, baik ya, sudah semua ya. Nah, jadi dari pembahasan kita materi dari awal sampai akhir ya, apa kesimpulan belajar kita pada hari ini? Silakan. Oke, boleh. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kerjasama perlu kita wujudkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai manusia yang membutuhkan orang lain, kita perlu menyadari betapa pentingnya kerjasama. Dengan menjalin kerjasama yang baik, akan terciptanya suasana yang harmonis serta tujuan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila akan terwujud. Oke, tepuk tangan bagi. Jadi dari pembicaraan kita hari ini ya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kerjasama itu penting untuk mewujudkan ya pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian belajar pada materi berikutnya. Demikian ya pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bapak Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.